Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Makam Ki Ageng Tarup. Letak makam berada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Kurang lebih pada tahun 1300 Masehi, ada utusan atau mubalik dari Arab, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Beliau mempunyai putri bernama Nyai Tobiro, dan Nyai Tobiro mempunyai putra Syekh Maulana. Di saat itu Syekh Maulana mendapat perintah mengembangkan syariat Islam di Pulau Jawa yang sangat berat. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Jawa banyak yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha, dan orang-orang Jawa pada saat itu ahli bertapa, hingga orang Jawa banyak yang tebal kulitnya. Maka dari itu Syekh Maulana mulai memasukkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Jawa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertapa ke atas pohon Kianti yang sangat besar. Di mana di atas pohon tersebut terdapat tumbuhan simbar. Bertepatan itu di Surabaya terdapat kerajaan Temas. Rajanya bernama Singgawarman dan mempunyai putri yang bernama Nona Tilangkas. Dikala itu Nona Tilangkas sudah dewasa, namun belum ada remaja yang berani meminangnya. Setelah itu Nona Tilangkas diperintah oleh ayahnya supaya menjalankan pertapa ngidang, yaitu masuk hutan selama 7 tahun, tidak boleh pulang atau mendekat pada manusia, tidak boleh makan kecuali daun yang ada di hutan tersebut, sehingga Nona Tilangkas mempunyai nama Kidang Tilangkas. Pada saat akan selesai bertapa di tengah hutan tersebut, Nona Tilangkas melihat ada telaga yang sangat jernih airnya. Kemudian dia mau mandi di telaga tersebut. Setelah melepas semua pakaian, dia melihat dalam air tersebut terdapat bayangan pria yang sangat tampan. Namun dikala itu Nona Tilangkas telah terlanjur melepaskan semua pakaiannya. Akhirnya terpaksa menceburkan diri di telaga tersebut sambil mengucapkan dalam ucapan bahasa Jawa, "Mbuh Gus wong bagus." Setelah selesai mandi, maka Nona Tilangkas kembali pulang ke kerajaan Temas untuk menghadap orang tuanya. Namun Nona Tilangkas di saat itu ternyata sudah dalam keadaan hamil. Maka setelah menghadap ayahnya, beliau ditanya, "Siapakah suamimu sehingga engkau pulang dalam keadaan hamil?" Ditanya ayahnya berulang-ulang, dia tidak bisa menjawab. Namun di dalam hatinya Nona Tilangkas teringat dalam pertapanya dikala akan selesai, di mana dia mandi di dalam telaga yang sangat jernih airnya, dan ternyata dalam air tersebut terdapat bayangan pria yang sangat tampan. Maka di saat ditanya oleh sang ayah, dia tidak bisa menjawab, namun di dalam hatinya menjawab seperti di atas. Maka akhirnya dia kembali masuk hutan untuk mencari bayangan tersebut. Di saat sampai di tengah hutan, Nona Tilangkas melahirkan bayi. Sampai sekarang tempat tersebut diberi sebutan Desa Mubar. Setelah cabang bayi lahir, lalu diajak mencari telaga, yang akhirnya menjumpai telaga yang terdapat bayangan pria yang tampan tersebut. Kemudian si cabang bayi diletakkan di tepi sendang telaga dan ditinggal pulang ke kerajaan Temas. Siapakah sebenarnya orang yang kelihatan bayangannya di dalam sendang telaga? Ternyata pria adalah Kanjeng Syekh Maulana Maghribi yang sedang bertapa di atas pohon Kianti. Dikala si cabang bayi Nona Tilangkas diletakkan di pinggir sendang telaga,
Syekh Maulana berkata dengan bahasa Jawa, "Nona tilangkas keparingan amanating Allah kang bakal junjung derajatmu ke ora kersa." Yang akhirnya Syekh Maulana turun dari pertapaannya dan meminang si jabang bayi. Kemudian dibuatkan tempat yang sangat indah, yaitu Bogor Kencono. Dikala itu Dewi Kasihan ditinggal wafat suaminya yang bernama Arya Penanggungan, yang belum mempunyai putra. Karena sayangnya Dewi Kasihan terhadap suaminya, walau sudah wafat, setiap saat dia selalu menengok makam suaminya. Maka dikala itu Syekh Maulana Maghribi membawa putranya yang telah dimasukkan Bogor Kencono dan diletakkan di samping makam Arya Penanggungan. Di malam itu juga kebetulan Dewi Kasihan keluar dari rumah menengok ke arah makam suaminya. Kelihatan sinar yang menjurat ke atas dari arah makam suaminya. Apakah sebetulnya sinar yang menjurat dari arah makam suaminya tersebut? Ternyata setelah didekati adalah sebuah Bogor Kencono yang sangat indah. Dan dibuka Bogor tersebut, ternyata dalamnya terdapat si jabang bayi yang sangat mungil dan lucu sekali. Di saat itu Dewi Kasihan sangat terperanjat hatinya melihat si jabang bayi tersebut. Dengan tidak disadari, akhirnya Bogor bersi jabang bayi dibawa pulang dengan lari dan mengucapkan dalam hatinya, "Kang Mas Pinanggungan wis sedo, kok kersa maringi momongan marang aku." Kabar mengenai orang yang telah meninggal tetapi bisa memberikan kepada istri jandanya telah tersiar sampai ke pelosok negeri. Masyarakat berbondong-bondong ingin menyaksikan kebenaran berita tersebut. Akhirnya Dewi Kasihan yang asalnya tidak punya harta benda apa-apa menjadi janda yang kaya raya dari uluran orang-orang yang datang tersebut. Kemudian si jabang bayi diberi nama Joko Tarub karena dikala masih bayi diambil Dewi Kasihan dari atas makam Arya Penanggungan, yang makamnya dibuat makam Taruban. Pada usia kanak-kanak, Joko Tarub atau Sunan Tarub mempunyai kesenangan atau hobi menangkap kupu-kupu di ladang. Setelah masuk di tengah hutan, bertemu orang yang sangat tua. Dia diberi aji-aji tulup yang namanya tulup tunjung lanang. Tulup inilah yang akhirnya menjadi aji-aji sangat luar biasa untuk Kiai Ageng Tarub. Di waktu mendapat tulup tersebut, dia pulang dengan cepat menyampaikan berita kepada ibunya. Dia mengatakan bahwa dia di tengah hutan dijumpai seorang yang sangat tua memberi aji-aji tulup kepadanya. Namun karena sayangnya Dewi Kasihan tidak memperbolehkan putranya untuk masuk hutan karena khawatir kalau dimakan hewan buas atau dibunuh orang yang tidak senang kepadanya. Namun karena Joko Tarub tidak takut, lebih-lebih mempunyai aji tulup tersebut, maka Joko Tarub tetap senang masuk hutan untuk mencari burung. Sampai di atas gunung, Joko Tarub mendengar suara burung yang sangat indah bunyinya, yaitu burung perkutut. Kemudian didekati dan dilepaskan anak tulup ke arah burung tersebut, namun gagal. Akhirnya Joko Tarub berpikir dan menganggap bahwa burung itu tidak burung biasa. Kemudian terdengar lagi suara burung dari arah selatan. Didekati dan dilepaskan lagi anak tulup ke arah burung, namun tidak mengenai burung itu, dan ternyata anak tulup itu mengenai dahan jati. Tempat yang ditinggalkan burung tadi sekarang dinamai Dukuh Karang Getas.
Karena sedihnya Joko Tarub, maka tempat yang ditinggalkan sekarang dinamai Dukuh Sedah. Kemudian terdengar lagi suara burung dari arah selatan, didekati dari posisi yang strategis. Burung dalam keadaan terpojok. Maka anak Tarub dilepaskan dan ternyata tidak kena, dan burung terbang lagi ke selatan. Tempat tersebut sekarang menjadi Dukuh Pojok. Burung terbang ke selatan dan hingga di atas pohon asam. Oleh Joko Tarub dilepaskan lagi, anak Tarub ke arah burung tetapi terbang lagi ke selatan. Tempat yang ditinggalkan tadi menjadi Dukuh Karangasem. Di waktu mengejar burung ke selatan, Joko Tarub merenungi burung tersebut. Dalam ucapannya mengatakan ini burung atau godaan. Tempat merenungi Joko Tarub sekarang dinamai Desa Godan. Joko Tarub mengejar terus burung ke arah selatan. Tempat melihatnya Joko Tarub sekarang dinamakan Dukuh Jentir. Joko Tarub terus meracak burung ke arah tenggara. Kemudian berjumpa lagi dengan burung yang hinggap di pohon, tetapi burung tersebut tidak bersuara. Setelah burung itu terbang lagi ke selatan, dan tempat yang ditinggalkan tadi dinamakan Dukuh Pangkringan. Kemudian Joko Tarub melacak ke arah selatan. Setelah sampai di tempat yang sangat rindang, disitulah burung terbunyi lagi. Namun Joko Tarub mendengar suara wanita yang baru mandi di dalam sendang. Saat itu Joko Tarub lupa burung yang dikejar. Dia beralih mengintai suara wanita yang mandi di dalam sendang. Ternyata para bidadari yang sedang dilihat. Akhirnya Joko Tarub mengambil salah satu pakaian bidadari yang dengan tutup kemudian dibawa pulang dan disimpan di bawah lumbung padi. Joko Tarub kembali lagi ke sendang dengan membawa sebagian pakaian ibunya. Setelah sampai di dekat sendang, ternyata para bidadari sudah terbang kembali ke surga. Tinggal satu yang masih mendengam di tepi sendang dengan merintih dan berkata dengan bahasa Jawa, "Sopoyo sing bisa nulung aku, yen wadon dadi sedulur Sinara wedi, yen kakung sanggup dadi bojoku." Di saat itu Joko Tarub mendekati di bawah pohon sambil mendengarkan ucapan bidadari tersebut dan menolong bidadari dengan melontarkan pakaian ibunya. Setelah bidadari berpakaian, diajak pulang ke rumah ibunya dan disampaikan kepada ibunya bahwa putri ini adalah putri dari sendang yang baru terlantar dan minta tolong kepada siapapun. Jika yang menolong pria akan dijadikan suaminya. Akhirnya Joko Tarub menikah dengan bidadari tersebut yang bernama Nawang Wulan. Adapun sendang yang dibuat mandi para bidadari sekarang dinamakan Sendang Joyo. Kemudian Joko Tarub dengan Nawang Wulan mempunyai 3 putri, yaitu Nawang Sari, Nawang Arum, Nawang Sih. Pada waktu bayinya Nawang Sih mengalami satu riwayat yang sangat hebat, yaitu dikala Nawang Sih masih di ayunan, ibunya mau mencuci pakaian di sungai dan berpesan pada Joko Tarub agar mengayun putrinya dan jangan membuka kekep atau penutup masakan. Namun setelah Nawang Wulan pergi ke sungai, Joko Tarub penasaran akan pesan istrinya. Maka dibukalah kekep tersebut. Setelah melihat di dalam kukusan, ternyata yang dimasak istrinya hanya 1 untai padi. Joko Tarub mengucapkan, "Masya Allah, Alhamdulillah istriku, yen masak pari sauli ngene kita, la iya parine ora kalong-kalong." Tak lama kemudian istrinya datang lalu membuka masakan tersebut. Ternyata masih utuh padi untean. Kemudian istrinya menegur suaminya bahwa pasti kekep tadi dibuka. Sehingga terjadi pertengkaran. Akhirnya Nawang Wulan menyadari sehingga harus dibuatkan peralatan dapur.
seperti lesung lalu tampah. Setelah kejadian itu, Nyi Nawang Wulan kalau memasak harus menumpuk padi dulu, sehingga lambat laun padi yang ada di lumbung makin habis. Setelah sampai padi yang bawah sendiri, yaitu padi ketan hitam, ternyata pakaian diletakkan di situ dan diambil kemudian menghadap suaminya. Akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat. Ternyata yang mengambil pakaiannya waktu disendang dulu adalah Joko Tarub sendiri. Kemudian Nyi Nawang Wulan ingin pulang kembali ke surga dan berpesan kepada suaminya bila putrinya menangis, minta Mimi agar diletakkan di depan rumah di atas anjang-anjang. Tetapi setelah Nawang Wulan sampai di surga, ditolak oleh teman-temannya karena sudah berbau manusia. Kemudian Nyi Nawang Wulan turun lagi ke bumi, namun tidak ada maksud kembali ke rumah suaminya. Adapun adanya Ki Ageng Tarub adalah merupakan suatu karomah dari Allah yang diberikan kepada Syekh Maulana Maghribi dengan Dewi Tilangkas yang melahirkan Ki Ageng Tarub. Adapun karomah yang diberikan Allah kepada Ki Ageng Tarub yaitu menikah dengan bidadari yaitu Nawang Wulan. Adapun cucu Ki Ageng Tarub adalah Ki Ageng Selo yang mendapat karomah dari Allah yaitu dapat menangkap petir. Dari beliaulah terlahir raja-raja tanah Jawa. Inilah sepenggal kisah waliullah Ki Ageng Tarub. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.